Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa sami wa dzurriyyati wa tamasyabihin salihin salam katal muqarrabin khususan ila mu'allif hadzal kitab Imam Az-Zabidi, Imam Bukhari. Semoga salam ba'ana umatina wa jadina wa jadina wa sallam khususan ila mahatina lasqiya malang talam intiwas lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasyahadin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita memulai ngaji kitab Mukhtasar Bukhari. Kitab Bukhari itu kitab hadis yang dianggap paling sahih di antara semua kitab hadis. Sehingga kitab Bukhari ini menjadi kitab paling penting di dalam Islam setelah Al-Quran. Yang paling penting Al-Quran, kemudian setelah Al-Quran dasar hukum kita adalah hadis, dan di antara hadis yang paling sahih itu adalah Bukhari. Tapi kita tidak ngaji Bukharinya, tapi kita ngaji mukhtasornya, ringkasannya. Ringkasan Bukhari ini ditulis oleh Imam Az-Zabidi. Di dalam istilah yang lain, Mukhtasar Bukhari ini disebut sebagai kitab Tajridus Sharih. Beda dengan kitab satunya yang Anda kenal biasanya apa? Bukhari yang lain biasanya dikaji apa istilahnya? Bukhari juga, tetapi beda judulnya. Apa jenenge? Jawahir Bukhari. Pernah dengar atau? Dulu Ustaz ngaji Jawahir Bukhari pas aliyah. Anda sanawiyah malah. Nah, dulu pas tambak beras kita ngaji Jawahir Bukhari. Kita tidak ngaji Jawahir Bukhari, tetapi kita ngaji pada Mukhtasar Bukhari. Jadi kitab ini ada yang menyebut dengan istilah Mukhtasar Bukhari, ada yang menyebut dengan Tajridus Sharih. Judulnya beda, tapi penulisnya sama, yaitu Imam Az-Zabidi. Beliau meringkas dari Bukhari. Bukhari ini kitab yang luar biasa. Isi Bukhari itu ada 9.082 hadis. Total kitab Bukhari itu isinya 9.082 hadis. Yang 9.082 itu oleh Bukhari diseleksi dari 600.000 hadis. Anda bisa bayangkan beliau hafal 600.000 hadis lebih. Dari 600.000 hadis itu diseleksi diperas menjadi 9.082. Tetapi dari 9.062 itu ada beberapa hadis yang diulang. Karena ada hadis yang sama, kemudian dimasukkan bab apa, kemudian masuk lagi di bab apa. Sehingga ada beberapa hadis yang diulang. Sehingga kalau yang diulang itu dihilangkan, kita bisa mencatat ada 7.275 hadis. 7.275 hadis itu terbagi menjadi 97 bab. Kita tidak ngaji yang besar itu kalau ditulis biasanya ada 4 jilid. 4 jilid, kita cukup 1 jilid. Sehingga kitab Az-Zabidi ini hadisnya tercatat ada 2.223. Berarti berapa pertiganya hadis Bukhari? Kalau Bukhari itu ada 9.082, ini hanya 2.223. Berarti 20% ya. Nah, berarti kita akan lebih cepat 80% daripada ngaji Bukhari. Intinya sama, kitab ini adalah mengambil dari kitab Bukhari, kemudian dari 7.000 itu kemudian disimpelkan lagi menjadi 2.223. Malam ini kita mulai ngaji itu, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena kita senantiasa mengaji sabda beliau. Semoga kita juga mendapatkan manfaat dan barokah dari Bukhari, karena kita ngaji kitab beliau dan kita mengaji
kitab Az-Zabidi. Semoga kita juga manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in khutbatul kitab. Kita mulai dari khutbatul kitab. Kalau di kitabnya Ustadz ini sampai 48 pengantarnya. Kita nggak memulai dari situ. Kita mulai dari khutbah kitab aja langsung muqaddimahnya. Kalau di sini ada catatan tangan dulu, beberapa dikopikan di sini. Ketika naskah ini masih menjadi manuskrip, ditulis tangan. Mungkin di kitab Anda tidak masuk ya? Oke, berarti enak, lebih simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in khutbatul kitab. Alhamdulillahi, alhamdulillah sekabehane puji kulai keti Allah al-bari'i, yang mengeluarkan, yang menciptakan, al-musawwiri. Musawwir itu yang menggambar atau mendesain. Al-khalaqi, yang menciptakan. Allah itulah yang memunculkan alam, yang mendesain alam, yang menciptakan alam. Jadi desain semesta itu Tuhan. Jadi tidak pesan ke yang lain. Al-Wahabi, yang maha memberi. Ar-Razzaqi, Al-Fatahi, yang membuka. Al-Razzaqi, yang memberikan rizki. Al-Mubtadi'i, yang memberikan. Bini'ami, kelan nikmat. Qoblal istiqoqi, sebelum meminta. Allah itu ngasih nikmat pada kita sebelum kita berdoa bahkan. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah menyiapkan untuk kita. Sehingga masih ingat kita hadis yang kemarin, bagaimana hukumnya berdoa. Bagi orang-orang tertentu kadang ada yang mengatakan nggak perlu doa karena kita yakin Tuhan sudah menyiapkan untuk kita. Tapi kalau bagi kita kayaknya perlu bangetlah doa untuk apa bahasa kita? Mencurahkan isi hati. Wassalatuhu wassalamuhu, utawi selawat dan salami Allah Ta'ala iku ala rasulihi, semoga tetap ing atase utusane Allah, alladzi ba'asahu, yang utus sapa Allahu ing kanjeng Nabi liyutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, ing kesempurnaane akhlak. Wa faddalahu, lan mugi memberikan anugerah ala kafatil makhlukin. Wa faddalahu ala kafatil makhlukin, yang ngatasi seluruh makhluk alal itlaqi, secara umum. Semoga berkah Allah juga tercurah tidak hanya pada kanjeng Nabi, tapi juga seluruh makhluk. Makhluk ini baik yang beriman maupun tidak. Hatta faqo, sehingga memenuhi jami'al baroya, seluruh makhluk hidup, fil afaqi, di udara, di seluruh semesta. Wa ala alihi, lan ing atase keluargane Nabi al-kirami, yang mulia, al-mausufina, kang disifati. Keluarga Nabi itu dinilai mulia, disebut kiram, bikasrotil infaki, karena banyaknya infak. Jadi keluarga Nabi, para sahabat Nabi oleh Allah Ta'ala dinilai sebagai orang yang mulia. Selain ibadah, mereka dikenal mulia karena sedekah akeh. Karena itulah kita bisa meniru para keluarga Nabi, para alawiyin, para habaib dengan banyak sedekah. Wa ala alihi wa ala ashabi ahli ta'ati, yang ahli ta'at wal wifaqi, dan memenuhi atau sama dengan ta'at. Salatan, keselamatan daimatan kang langgeng, mustamiratan, kang terus-terusan, bil asyi, ana waktu sore, wal isroqi, lan pagi. Amma ba'du fa'lam ana kitabal jami'i, sak temene kitab Jami' as-Shahih lil Imam Al-Kabir, untuk imam yang besar, Al-Auhadi, yang menyendiri. Bukan menyendiri, Al-Auhad itu yang sendiri. Jadi dia mulia sendiri. Tidak ada yang bandingi, maksudnya begitu. Muqaddami ashabil hadisi, kang jadi pendahulu para ahli hadis. Rupane Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari. Bukhari itu sekarang di mana? Kota Bukhari itu di mana? Dulu di wilayah Soviet ya.
salah satu tokoh yang membangun kota Bukhara, makam Imam Bukhari adalah Soekarno. Ketika beliau diundang ke Soviet, kalau nggak salah begitu ceritanya. Kemudian Soekarno mengutus utusan untuk melihat apa yang antik dari Islam di Soviet. Ternyata kemudian di situ ditemukan makam Imam Bukhari yang nggak terawat. Ya jelas nggak terawat karena Soviet itu ateis. Kemudian Soekarno mengatakan, saya mau memenuhi undangan Soviet ketika itu dengan syarat satu, makam Bukhari harus dibangun dengan baik. Sejak itulah kemudian makam Bukhari dibangun dengan baik. Itu di wilayah Soviet dulu. Sekarang daerah mana itu? Mungkin sekitar Azerbaijan atau sekitar itu. Asia Tengah ya. Dulu menjadi pusat Islam, tapi sekarang kita nggak tahu. Ibrahim al-Bukhari, Bukhari itu nama kota. Kalau Anda Al-Malangi itu ya. Karena Malang, atau kalau Ulfa itu nanti Mojokerto apa Sidoarjo kamu itu? Apa Madura? Nggak jelas. Al-Maduri begitu ya. Kalau Madura. Madura itu pulau atau kota toh? Oh, pulau. Al-Maduri. Min a'dzamil kutubi, saking agungnya kitab Al-Musannafati yang dikarang fil Islami. Salah satu kitab paling besar yang pernah dikarang di dalam Islam itu Bukhari. Kalau Anda baca riwayat Bukhari, hadis Bukhari itu ditulis pertama dimulai di Masjidil Haram. Jadi Imam Bukhari mengatakan, saya memulai nulis hadis Bukhari, Kitabul Jami ini di Masjidil Haram. Kemudian memulai muqaddimahnya itu di Raudhah Nabi di Madinah. Setiap menulis hadis, beliau mesti sholat istikharah 2 rakaat. Jadi setiap memulai nulis hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Karena itulah kemudian kita bisa lihat sampai hari ini menjadi salah satu pegangan besar di kita. Karena nulisnya itu tirakat. Ya, kita nulis skripsi sih ngantuk-ngantuk, buka laptop, terus gak wudu, gak opo. Ya akhirnya nggak jelas skripsinya. Mungkin kita perlu wudu lah, biar beber. Beda banget toh. Coba Imam Bukhari memulai nulisnya di Masjidil Haram, gawe muqaddimahnya di Raudhah, di makam Nabi. Coba. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak pernah menulis hadis ini sebelum sholat 2 rakaat. Jadi sholat mesti beliau suci, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru nulis hadisnya. Mungkin karena nulisnya tirakat benar, maka kemudian hasilnya juga luar biasa. Kitab paling besar setelah Al-Quran dalam Islam adalah Bukhari. Al-Musannafati fil Islami wa aksariha, lan paling banyak apane faidah. Ila anal hadisa, sak temene hadis al-mukarrarata kang diulang-ulang fi dalam kitab Bukhari niku mutafariqatun, terpisah-pisah fil abwabi dalam beberapa bab. Tadi yang Ustaz sampaikan, hadis Bukhari ini diseleksi dari 600.000 hadis sahih. Kemudian dari 6.000 hadis itu diseleksi menjadi 9.082. Tetapi dari 9.082 itu terbagi menjadi 97 bab. Tetapi beberapa bab itu ada hadis-hadis yang mirip, yang diulang. Misalnya ada di bab ilmu, nanti diulang lagi di bab apa. Bab sholat, nanti di bab fadha'il. Bab apa, karena hadis itu pada aspek satu sesuai dengan konteks satu, pada sisi yang lain sesuai, sehingga oleh Bukhari diulang. Nah, tapi kalau itu tidak diulang, kalau yang diulang itu dihilangkan, itu tinggal tersisa 7.275. Berarti yang diulang itu sekitar 2.000-an ya, atau 1.800-an. Ini diakui hadis dalam Bukhari itu adalah mutakarror, yang diulang-ulang. Di dalam banyak bab. Faida aroda, karena itu nalikane mengharapkan sopal insanu manusa ayang dzura, ente memperhatikan al hadisa yang hadis fi ayi babin, ing endine bab iku layakadu
mongko hampir-hampir kuyah tadi membutuhkan ilahi maring hadis ila ba'da juhdin, setelah berusaha keras, watuli fahsin, lan melakukan penelitian. Karena hadisnya ada sekitar hampir 1800-an yang diulang, maka kemudian kalau kita baca Bukhari sendiri, kalau bukan orang yang ahli, maka kita akan bingung. Karena itulah Imam Az-Zabidi kemudian menulis kitab ini, meringkas Bukhari, salah satunya untuk memandu kita. Kalau belajar Bukhari lebih mudah lewat ini dulu. Karena ini lebih simpel, lebih ringkas. Setelah kita hatam, baru kemudian kita bisa mengkaji Bukhari. Nah, itu caranya begitu. Sama dengan Anda baca buku kan gitu toh. Kalau kita langsung baca buku besar, biasanya nggak paham. Karena itulah kita moco ringkesannya di CO, topiknya tuh ini tuh intinya. Nah, setelah intinya ketemu, kemudian penjabarannya kita cari. Nah, langsung pada penjabaran, biasanya kita nggak paham. Kadang moco diulang-ulang, Ustaz, saya tuh sudah membaca berulang nggak paham. Ya karena kita belum ketemu strukturnya dulu. Ustaz tuh pernah baca Kitabul Huruf. Itu kitab filsafat, tulisannya Al-Farabi. Al-Farabi itu hidup, beliau lahir tahun 870, wafat tahun 950. Berarti Indonesia urung ono. Indonesia kan belum ada itu. Zaman itu kan berarti zaman Sriwijaya. Al-Farabi menulis itu. Ketika kita membuat disertasi, itu salah satu rujukannya itu. Elengku moco iku ping 10 lebih, tapi nggak paham. Anda bisa bayangkan Arabnya gak kayak Arab saiki, Arab zaman tahun 900. Kadang digolekin kamus gak ketemu. Apa maksudnya? Yo itu biasa. Sehingga kalau Anda kok moco buku 2-3 kali nggak paham, yo manusiawi. Gak paham, Mbak? Biasalah, gak paham. Anda ingat Ibnu Sina itu moco bukune Aristoteles itu lebih dari 40 kali nggak paham. Kemudian dia paham setelah moco ringkesan dari buku itu yang ditulis oleh Al-Farabi. Nah, begitu paham, apa yang dia lakukan? Dia begitu paham langsung bersyukur, tasakuran. Tasakurannya sholat 2 rakaat, kemudian ke pasar sedekah pada fakir miskin. Kalau Anda, hai Mbak, tasakuran Mbak, lapo? Aku mau buku paham Mbak. Maksudnya begitulah. Nah, Ibnu Sina begitu, mereka itu begitu mau buku paham, tasakuran. Coba Anda baca, biasanya kita baca manakib toh. Manakib Syaikhul Qadir Jailani itu kalau sore habis asar biasanya beliau ke jalan nyari orang miskin untuk ngasih sedekah sebagai tasakur bahwa kita hari ini sehat. Anda juga gitu. Sore-sore, Mbak, tak traktir kabeh. Apa? Alhamdulillah saya sehat, Mbak. Misalnya, coba kalau ini ada 50 orang setiap hari saling traktir, itu kan luar biasa toh. Iso 50 hari gak usah masak. Misalnya kan gitu. Tapi intinya adalah betapa orang-orang dulu itu ketika belajar itu luar biasa. Wa maksudul Bukhari utai tujuan Bukhari rahimahullah taala iku bidzalika kasratu turukil hadisi, yaitu memperbanyak jalur hadis, wa suhratuhu lan populer hadis. Wa maksuduna Imam Bukhari memang begitu, beberapa hadis diulang karena untuk memberikan pemahaman lebih. Wa maksuduna utai tujuan kita Imam Az-Zabidi dalam kitab ini hunaiku ahdu aslil hadisi, mengambil dasar hadis. Nah, kalau Imam Bukhari memang beberapa hadis diulang, 1500 lebih diulang untuk menunjukkan hadis itu penting. Hadis tertentu itu penting. Tapi kalau kitab ini tidak akan mengulang, hanya dicari pokok-pokoknya saja. Likaunihi krona anane hadis kokot ulima. Teman-teman sudah diketahui anak jami amma saat temannya seluruhnya fihi dalam kata hadis iku sahihun. Kita sudah bisa memastikan hadis Bukhari itu sahih. Karena itu kemudian dicari yang lebih simpel dan paling. Sehingga di dalam kitab ini dia tidak akan mengulang hadis. Dari misalnya di Bukhari itu ada
hadis setema itu ada 4, dia hanya mengambil 1 atau 2 di antara yang penting saja. Sehingga Anda bisa bayangkan tadi dari 9.082 diringkes, kalau yang diulang itu dihilangkan menjadi 7.275 hadis. Itu kemudian di kitab ini tercatat hanya 2.223. Berarti dari 7.000 menjadi 2.000. Berarti kan ada 4.000-an toh? Oh, kok 4.000 berapa? Ada sekitar 5.000 yang kemudian tidak masuk di kitab ini. Sehingga di sini hanya mengambil aslu hadis, pangkal hadisnya saja, yang penting saja. Kalau ngendika sapa Imam Nawawi, Imam Nawawi yang kemarin kita kataman Adkar, kitab Adkar itu ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Fi muqaddimati kitabihi, dalam muqaddimah kitabe Sarah Muslim. Imam Nawawi itu menulis Sarah Muslim. Wa amal Bukhari, anapun utai Bukhari iku fa innahu yadhkuru, menyebutkan sapa Bukhari al-wujuha ing beberapa macam al-mukhtalifata yang berbeda-beda fi abwabin mutafariqatin ing dalam bab-bab yang berbeda, mutabaiyatin kang jauh. Wa kasirun minha, lan kasirunan banyak minha saking mukhtalifat bab tadi, yadhkuruhu, menyebutkan sapa Bukhari yang hadis fi ghairi babi dalam liyane babe alladzi yasbiku, yang telah mendahului ilai maring hadis apa al-fahmu, pemahaman annawiku aula, luwih utama bi kelan ma. Seperti yang ditekankan oleh Imam Nawawi, Bukhari itu memang beberapa hadis diulang di bab satu, bab yang lain. Tapi itu bagi yang studi lanjut, santri yang memang sudah menguasai hadis, itu menjadi tidak sulit. Tapi bagi kita yang pemula, itu fayas ubu, mongko menjadi sulit bagi pemula. Apalagi yang hadisnya gak semoco, isone terjemahan, itu tambah sulit mana. Tapi kemudian kadang kita nggak menyadari itu. Dulu pernah ketika kita booming belajar kitab kuning hadis, suatu ketika Ustadz ketemu dengan seseorang yang kesengsem dengan belajar hadis. Kemudian buka Bukhari, buka kitab hadis. Begitu dibuka, wih, kalau harokate. Artinya kan beliau kesengsem dengan belajar hadis, hanya sayangnya belum banyak kenal kitab kuning. Akhirnya kan nggak mudah. Fayas ubu mongko jadi sulit ala tolibi yang ngatasi mahasiswa, apa jam'u turukihi, mengumpulkan jalan-jalannya hadis, wa husulus sikoti, lan menghasilkan kepercayaan bijami imma, kelan seluruh barang dzakarahu yang menyebut sapa Bukhari ing ma min turukil hadisi, saking banyaknya jalan hadis. Qala waqat ra itu lan teman melihat sapa ingsun jamaatan ing sekumpulan minal khufadi, saking orang-orang khufat al mutaakhiri kang akhir iku ghalitu, salah. Berarti kasusnya sejak Azabidi itu sering terjadi mahasiswa itu salah menafsirkan hadis, salah membaca hadis karena Bukhari beberapa kali mengulang dengan tujuan tertentu. Akhirnya kata Azabidi juga Imam Nawawi, banyak terjadi orang-orang itu ghalat, salah di dalam memahami tadi. Fi misli hadza, ing dalam adane iki panafau, mongko menafikan sapa mereka riwayat al-Bukhari ing riwayat Bukhari ahadisa ing hadis, hiya kang uti hadis iku maujudatun, maujud fi sahihi ing dalam sahih Bukhari fi ghairi madzunniha, lan tanpa dugaane mereka asabiqat hadis, asabiqat kang lebih yang dhisik ilal fahmi maring pemahaman. Intaha madzakaru an-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian muncul orang-orang, kemudian Anda masih ingat ada orang mengatakan iki Bukhari enggak sahih. Padahal sebetulnya bukan kitab Bukhari, hadis Bukhari yang enggak sahih. Kitalah yang enggak paham tentang itu. Itu yang sering terjadi. Sampai hari ini kita masih sering mendengar menganggap kitab Bukhari atau ada di Bukhari yang enggak sahih. Padahal sesungguhnya yang terjadi bukan enggak sahih, kita yang enggak memahami konteks tulisan Bukhari. Itu yang terjadi. Fala makana,
Maka fala makanan nalikane ono apa kadzalika, maka ketika terjadi seperti itu tadi, banyak mahasiswa yang salah memahami kitab Bukhari atau hadis dalam Bukhari, ahbabtu mongko seneng sapa ingsun an ujrida ento melepaskan sapa ingsun ahadis ing hadise Bukhari min ghairi takrorin, tanpa harus mengulang. Karena itu kemudian Az-Zabidi mencoba untuk menulis ulang Bukhari secara lebih simpel, tidak ada pengulangan. Wa ja'altuha lan menjadikan sapa ingsun ing ahadis mahdufatal asanid, juga dibuang sanatnya. Kalau dalam Bukhari kan lengkap sanatnya, mulai awal sampai akhir. Di kitab ini sanatnya dihilangkan. Liyakruba, supaya jadi parek apa inti walul hadisi, perolehan hadis min ghairi ta'abin, tanpa susah. Wa idza ata nalikane datang teka apa al hadisu al mutakarriru, yang diulang-ulang, usbituhu mongko menetapkan sapa ingsun fi awali maratin yang dalam yang pertama. Wa ing kana senajan ana fil maudi sani ing dalam tempat kedua apa ziyadatun ana tambahan via ing dalam hadis tadi apa faidatun faidah tadzakkurtuha, kecuali kalau kemudian ada sesuatu yang penting, wa ing kana lamun ana gitu ya. Fil maudi isani apa ziyadatun ya fiha faidatun dzakartuhu, mongko akan menyebutkan sapa ingsun ing hadis, wa illa ya fala. Wa qad yati lan teka apa hadisun mukhtasarun, hadis yang ringkes, wa yati lan bakal datang ba'du fi riwayatin ukhra ing dalam yang lain absato kan lebih dijembarkan, wa fihi ziyadatun tambahan al awal yang atase yang pertama. Faktubu mongko bakal nulis sapa ingsun asani hadis kedua, wa atruku lan ninggal sapa ingsun al awala yang pertama li ziyadatil faidati, karena ana tambahi faidah, wa in bauda senajan jauh. Hadis ini, kitab ini mengatakan kalau misalnya dalam Bukhari ada 3 hadis, 4 hadis yang mirip, maka dia akan milih hadis pertama. Kalau pertama ini di hadis kedua lebih penting, akan diambil hadis kedua. Jadi tidak mesti yang pertama, bisa juga hadis kedua yang menurut Az-Zabidi di antara hadis itu mana yang kira-kira lebih sesuai dengan kita. Wala al-quru lan ora menyebut sapa ingsun minal ahadisi kang hadis ilama kecuali barang kana kang ana apa maiku musnadan, ana sanate tersandarkan mutasilan. Wa amma ma anapun tai barang kana kang ana apa ma iku maktuan, anapun hadis maktu, ngerti hadis maktu ya, hadis yang sanadnya terputus, tidak disebutkan. Au muta'alliqan atau hadis muta'alliq fala ata'arrada, mongko tidak akan menunjukkan sapa ingsun lahu maring ma. Hadis ini kitab Zabidi sudah memastikan semua hadis yang diambil dari Bukhari itu yang teridentifikasi. Yang tidak teridentifikasi tidak ditunjukkan. Wa kadzalika makana min ahbari sahabati, dari kabar sahabat, faman lan wong ba'dahum setelahnya mimma saking barang laisa kang ora ana lau kedema apa ta'alukun hubungan bil hadisi, wala fihi apa zikrun nabi, menyebutkan nabi, fala adkuruhu mongko ora nyebut sapa ingsun hu ing nabi. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Nabi. Jadi misalnya begini, ada hadis yang Nabi tidak bercerita, Nabi tidak ngendikan, yang ngomong sahabat cerita tentang Nabi. Nah, itu di dalam Zabidi tidak dimasukkan. Jadi yang dimasukkan hanya benar-benar qaulun Nabi saja. Ceritane sahabat tentang Nabi tidak masuk. Tahiyatul masyi kaya hikayate mlakune Abu Bakar wa Umar ila sakifati Bani Sa'idah, maring sakifah Bani Sa'idah. Wama ini kan setelah wafatnya Nabi, bagaimana ceritanya sahabat dan yang lain itu hilang. Wamalan barang kana fihi minal muqawalati, saking percakapan bainahum antarane sahabat. Kakisoti maktali Umar radhiyallahu an, saking kasus pembunuhane Umar. Wa wasiyatihi lan wasiate Umar li waladihi maring anake, ayas takdina fi ayas takdina yen to minta izin Aisyah taing Aisyah liut fa'a
untuk bisa dimakamkan ma'a sahibaihi bersama kedua sahabat Umar. Anda masih ingat kemarin ngaji Adkar, Umar itu di dalam Adkar, Umar diceritakan pernah ketika mau wafat dalam pembunuhan, minta putrane untuk izin pada Sayyidah Aisyah agar beliau diizinkan untuk dimakamkan di dekat makam Kanjeng Nabi dan Abu Bakar. Dan Umar kemudian, Sayyidah Aisyah kemudian membolehkan. Karena itulah kemudian di makam Nabi itu ada 3 makam. Di depan itu, jadi begini, ini makam Nabi, ini agak ke belakang, agak di bagian kaki, makam Abu Bakar, ini ke belakang lagi, ke bawah lagi, makam Umar. Jadi 3 itu tidak baris, bukan baris, apa namanya? Tidak berjajar, tapi agak ke belakang. Itu bagi Azabiti tidak dianggap hadis. Walaupun kemarin tercatat di dalam Adkar. Karena itu tidak masuk di dalam sini. Wa kalamihi lan ngendikane Umar fi amri suro in dalam persoalan musyawarah. Wa bai'ati Utsman radhiyallahu an. Wa wasiati Zubair lan wasiati Zubair liwaladihi ing maring putrane Zubair fi qadai dainihi ing dalam melunasi hutang. Zubair itu adalah menantunya Abu Bakar. Untuk siapa? Saudara perempuannya Sayyidah Aisyah yang ngirim Abu Bakar dan Kanjeng Nabi ketika beliau di Gua Sur, Asma. Asma itu nikah dengan Zubair, yang kemudian punya putra yang terkenal Abdullah bin Zubair. Coba Anda bisa bayangkan, Zubair itu ketika wafat masih punya hutang, padahal dia menantunya presiden. Saat ini nggak mungkin ya, karena Abu Bakar itu kan pernah jadi khalifah, Zubair itu menantunya. Dan Anda masih ingat kita ngaji Adabul Islam, etika rumah tangga. Asma itu ketika nikah dengan Zubair, Zubair itu tidak punya kekayaan apapun. Satu-satunya kekayaan adalah kuda. Sehingga kemudian Asma, putra Abu Bakar, ketika nikah dengan Zubair, itu membantu pekerjaan Zubair merawat kuda dan mencari makan untuk kuda. Sampai Anda masih ingat, Asma itu cerita ngangkat makanan kuda itu sejauh 1 kiloan. Coba, menantu, nggak kebayang deh. Bapaknya khalifah, rumah tangga putranya kayak begitu. Wa ma asbaha bidzalika. Suma ini sedune ingsun iku adguru isma sahabi, nama sahabat alladzi wara, alladzi rawa yang menceritakan al-hadisah fi kulli hadisin. Setiap hadis seliuk lama supaya diketahui sapa man wong rawahu. Hadis di Zabidi ini rawinya hanya pada sahabat saja. Wa tizamun wa al-tazimulan menetapkan sapa ingsun kasiron yang sebagian besar al-fadhu yang melafatkan hu ing ma min al-fil ghalibi ing dalem umume. Misal ayakula an Aisyah. An Aisyah qala Rasulullah gitu. Batarotan yang pada sesi yang lain yakulu an Aisyah zaujin Nabi. Batarotan yakulu umil mukminin. Tapi namanya tidak mesti sama. Wahina lan pada waktu yang lain yakulu an Ibnu Abbas. Wahinama an Abdullah bin Abbas. Wa kadzalika Ibnu Umar wahina yakulu an Anas, wahina yakulu an Anas ibnu Malik wa atbahu fi jam'i dzalika. Wa taratan yakulu an fulan yakni as-sahabi anin Nabi alaihi salatu wasallam. Wa taratan yakulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina yakulu inan nabiyya qala kadza wa kadza wa atbahu lan ngikutkan hu ing ma fi jam'i dzalika. Paman mongko sapane wong wajada kang nemu fi hadzal kitabi ma yukhalifu ma ing barang yukhalifu yang bedane apa ma'al fadahu fa'alalahu fi ikhtilafin nusahi karena kesalahan tulis. Azabiti memastikan ketika buku ini ditulis sudah dikoreksi dengan benar. Kalau kemudian ada yang keliru, mungkin ada salah ketik. Karena dulunya sudah, kan Anda dulu kan belum ada fotokopi.
Jadi muridnya kan harus nulis ulang. Sehingga kalau ada yang salah berarti mungkin di bagian edisi belakang ada yang salah tulis. Tapi naskah awal itu sudah dipastikan benar. Nah, sekarang kan tinggal nggak usah ngetik toh. UAS saja loh. Copy paste. Tinggal beda nama saja. Tapi kalau santri enggak lah. Wali, kita lanjutkan sampai akhir. Sebentar Mas Adik ya. Wali bihamdillahi fil kitabi al-malkuri an asanidu ono sanad kasiratun yang banyak, mutasilatun yang berhubungan, yang mutasil, bil musonnifi kelan musonnif an masyaikhi masaikha saking banyak guru iddatin, masaikha iddatin saking banyak macam guru. Kitab ini diriwayatkan, jadi Imam Zabidi itu tidak hanya menerima satu jalur, beliau juga mendapatkan banyak jalur. Famidhalika, dari sebagian guru beliau yang meriwayatkan hadis ini, riwayati lahu an saikhi, dari guruku al-alamah Nafisuddin namanya, Nafisuddin Abi Robi Sulaiman ibnu Ibrahim al-Alawi rahimallahu ta'ala, kiroatan dengan membacakan mini saking ingsun alaihi libadi sebagian. Kiroatan mini berarti kita sorokan. Ngaji ini sorokan kayak Anda baca Quran sorokan. Dulu Ustaz pernah ngaji, yang kita ngaji apa dulu? Minah Husaniyah. Pernah ya puasa? Siapa yang? Minah Husaniyah. Itu dulu Ustaz ngaji Minah Husaniyah itu sorokan. Jadi Ustaz yang baca, Yai yang nyemak. Nah, kalau Anda kan nyemak sambil layah-layah gini. Dulu Ustaz tiap hari habis asar itu kita sorokan. Jadi lai moco kita sebelum sorokan belajar dhisik. Biasanya beliau nggak patek ngendikan. Masuk gitu ah. Akhirnya kita harus belajar sorokan tiap hari. Ini juga begitu. Ngaji ini sorokan wasimaan, lan sebagian mendengarkan. Sebagian Bukhari beliau membaca wasimaan li aksarihi. Sebentar le. Wa ijazatan lan diijazahkan fil baqi. Bimadinatin kelahan kota Madinah taizu. Yang mulia sanata salasin tahun 3 isrina 20 sama nimiatin 823. Tahun 823. Ini Hijriah ya, bukan Masehi. Qala ahbarona bi sapa waladi, kedua orang tuaku, ijazatan. Ada yang terima dari ayahnya sendiri, wasaikhuna lan guru juga, sapa al Imam Al-Kabir Syarafut Muhaddisin. Rupane Musa ibnu Ali Ad-Dimaski Al-Masyhur bil Azuli qiraatan hale membacakan mini saking ingsun alaihi li jami'i. Qala ada lang sorokan penuh, ada yang tidak. Ahbarana bi sapa Saih Al-Musnid Al-Muammar Abul Abbas Ahmad ibnu Abi Thalib Al-Hajjar ijazatan lil awali. Ada yang diijazahkan, ada yang sorokan, ada yang bandongan. Wa minha yang lain riwayati lahu an Sahih As-Shalih Al-Imam Waliullah Ta'ala Abil Fathi Muhammad ibnu Imam Az-Zainuddin Abi Bakar ibnu Husain Al-Madani Al-Usmani simaan, dengan mendengarkan alai bi aksarihi, sebagian besar dengan cara mendengar kayak kita ya, apa ini istilahnya? Bandongan. Jadi kiainya yang ustadznya yang membaca, kita yang mendengar. Simaan ali aksari wa ijazatan lan diijazai li jami'i. Wa syaihi al-imam khotimatul khufat Samsuddin Abil Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari Ad-Dimaski wal qadi al-alam al-hafidh Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad Al-Farasi Al-Fasi Asy-Syarif Al-Hasani Al-Maki Qadiul Malikiyah, hakim madzhab Maliki di Makkah Al-Musyarrafah, di kota Mekah, ijazatan dengan diizahkan muayyanatan secara khusus. Minhum li jami'i, untuk seluruhnya rahimahullah ta'ala. Qalu salah satuhum utai yang tiga, mode yang lain ada yang menulis amba'ana, mengasih kabar, na ing kitabi sapa Syekh Al-Imam Al-Hafidz Syekhul Muhaddisin
Abul Ishaq Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Sidqi Ad-Dimaski al-Ma'ruf bi Imamir Rassam. Wa ahbaroni bihi aliyan sapa Syekh Al-Imam Zainuddin Abu Bakar ibnu Husain Ad-Damani Al-Madani Al-Maraghi waladu Syekhina, yang jadi anake guru kita, berarti yang ngaji ijazah guse. Kalau bahasa kita nengnya ya. Abil Fathi Qadi Al-Qudot Hakim Agung Majduddin Muhammad ibnu Yakub Asy-Syairazi, ijazatan dengan cara ijazah ammatan, ijazah umum. Qala ahbarona bi sapa Abu Abbas Al-Hajar qala amba'ana bi Syekh As-Shalih Al-Husain ibnu Mubarak Az-Zabidi qala amba'ana bi Asy-Syaikh As-Shalih Abdul Waqti Abdul Awal ibnu Isa ibnu Su'aib Al-Harawi As-Sufi qala amba'ana As-Syaikh Al-Faqih Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Mudzaffar Ad-Dawudi qala amba'ana bi Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Al-Hamuwah As-Sarahsi qala amba'ana As-Syaikh As-Shalih Muhammad ibnu Yusuf Al-Farabi qala amba'ana bi Al-Imam Al-Kabir Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim Al-Bukhari. Semua rawi tadi yang ditulis oleh Az-Zabidi semua sampai Al-Bukhari sendiri. Walikuli wahidin min haul al-madhkuri, semua per guru tadi al-madhkuri ilal Bukhari sampai Imam Bukhari asanid, ada sanad banyak kasirotun biturukin muta'awinatin dengan jalan yang bermacam-macam. Wali bihamdillahi asanidu, wali lan kedue ingsun bihamdillah asanidu utai banyak sanad ghairu hadihi, selain yang disebutkan tadi an masayikhi kasiriin, dari guru yang banyak, yatulu yang panjang apa at-ta'dadahum bilangannya mereka, iktasortu ngeringkes apa ingsun minha ala hadi turuki li syuhratiha wa uluwiha, karena sudah terkenal. Wasama itu lan ngasih judul nama sapa ingsun hadzal kitabi ing kitab ini dengan nama At-Tajrid As-Sharih. Apa tajrid? Tajrid itu melepas. Kalau bahasa kita apa? Kumpulan hadis-hadis yang jelas. Li ahadisis sami sahih, untuk hadis jami sahih lil Bukhari. Jeneng kitab aslinya At-Tajrid As-Sharih. Asal kitabnya, kemudian disebut menjadi Mukhtasar Bukhari. Al-mas'ulu minallahi ta'ala ayang fa'ana, semoga dengan menulis kitab ini dan kita dengan mengaji kitab ini mendapatkan kemanfaatan. Wa yaj'alahu khalisan, dan semoga kita bisa ikhlas ngajine lewat zil karim untuk Allah Ta'ala. Wa yusliha, dan kemudian kita bisa memperbaiki al-maqasida ing niat kita walak malalan amal kita. Semoga dengan ngaji ini kita mendapatkan manfaat, dengan ngaji ini kita bisa ikhlas, dengan ngaji ini amal dan hati kita menjadi lebih baik. Bijahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini mukadimahnya. Pertemuan yang akan datang kita mulai dari kaifa kana badul wahyi, bagaimana proses pewahyuan. Itu bab pertama. Kalau di kitabnya Ustadz ini disebutkan, di sini ada nomornya, kemudian disebutkan ini dalam Bukhari yang asli nomor berapa. Tapi mungkin di kitab Anda ada yang tidak. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.